Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dengan membaca doa Al-Fatihah. Berdoa, mulai. Hari ini ada yang tidak masuk, anak-anak? Ada Bu. Oke, Bu absensi dulu ya. Aisyah Ebana. Ada Bu. Fitri Rahmadona. Ada Bu. Naila. Ada Bu. Raden Zahira Fitria. Ada Bu. Meratika. Ada Bu. Sakit ya. Sulaiha Irawan. Desti Dina Lestari, ada Bu. Gendis Bening Priangan, ada Bu. Kayla Amal Fernanda, ada Bu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang menganalisis kaidah kebahasaan teks prosedur. Namun sebelum kita mulai, biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Siap tepuk semangat? Siap. Tepuk semangat. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, selalu dalam keadaan baik ya. Oke, kita langsung masuk ke materi, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan teks prosedur. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang karakteristik dan apa kemarin? Karakteristik dan struktur teks prosedur. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam tentang teks prosedur, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Ada yang tahu apa itu kaidah kebahasaan teks prosedur? Ada yang tahu? Oke, dijelaskan terlebih dahulu ya. Kaidah kebahasaan teks prosedur di sini itu kita lebih menganalisis tentang kebahasaan-kebahasaannya. Nah, di sini ada yang tahu apa saja itu ke kaidah kebahasaan teks prosedur? Yang tahu silahkan angkat tangan. Saya Bu. Silahkan Aisyah. Apa saja? Menggunakan kalimat imperatif, menggunakan kalimat persuasif, menggunakan kata-kata teknis. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk Aisyah. Kaidah kebahasaan teks prosedur itu kan di sini itu ada 6. Nah, ada 3 lagi yang ingin menambahkan. Silahkan angkat tangannya. Siapa yang bisa? Oke, Naila, silahkan. Menggunakan verba pandaria, menggunakan kata bilangan numeralia, menggunakan konjungsi temporal. Oke, di sini kita sudah ada 6 ya. 6 kaidah kebahasaan teks prosedur ini akan Ibu bahas satu persatu. Jadi Ibu ingin kalian benar-benar mengikuti pelajaran ini dengan tertib. Ya, tidak boleh ada yang menyebut. Kita bahas satu persatu. Oke, kita masuk ke kaidah yang pertama, yaitu menggunakan kalimat imperatif. Ibu tulis terlebih dahulu ya. Menggunakan kalimat
imperatif atau kata perintah yang berakhiran kan i dan la. Oke, di sini terlihat lagi kisahnya. Kelihatan ya? Oke. Yang pertama adalah menggunakan kalimat imperatif atau kata kerja perintah yang diakhiri dengan kata kan, i, dan la. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya di sini contoh adalah cucilah. Cucilah. Berakhiran kata apa ini? La. Contoh misalnya apa? Contohnya adalah bersihkan. Berakhiran apa? Kan. Berakhiran kan. Apalagi yang berakhiran i? Ada yang tahu? Yang bisa jawab? Yang berakhiran i? Yang tahu? Tidak ada. Contohnya misalnya apa? Nah ya, contohnya berakhiran kan itu adalah bersihkan. Nah, contoh yang berakhiran i apa? Yang tahu? Mati. Hah? Mati. Mati? Bukan. Bukan mati. Kalimat perintah yang berakhiran. Contoh ya, ini ibu beri contoh. Takut kalian yang tidak paham. Misalnya, cuci ini adalah kalimat perintah. Namun dia beri Tuhan. Nah, di sini kalimat imperatif adalah dia adalah kata kerja perintah yang berakhiran kan, i dan la. Contoh di sini kata kerja cuci berimbuhan la. Nah, maka ini termasuk dari kata menggunakan kalimat imperatif. Di sini paham ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua di sini adalah menggunakan kalimat persuasif. Yang kedua, ini contohnya bagus, jangan menggunakan kalimat persuasif. Ada yang tahu apa itu kalimat persuasif? Tidak tahu? Oke, akan dijelaskan. Kalimat persuasif ini adalah berisi ajakan, ya, atau rujukan agar pembaca ini melakukan hal yang disampaikan. Contohnya di sini misalnya, marilah kita semua menjaga kesehatan dengan berolahraga. Nah, kata ini kan kalimat persuasif ya, berarti kalimat yang mengajak, membujuk kalian. Ayolah atau marilah, misalnya marilah kita membuang sampah di tempatnya. Itu kalimat apa? Kalimat ajakan atau kalimat bujukan. Berarti ini termasuk dari kalimat persuasif. Itu yang kedua. Ada pertanyaan di kaidah yang kedua? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke kaidah yang ketiga. Menggunakan kata-kata teknis. Menggunakan kata-kata teknis. Ada yang tahu kata-kata teknis? Tidak ada. Oke. Kata-kata teknis adalah kata yang berkaitan dengan topik atau objek yang dibahas. Contohnya di sini misalnya ya, membahas tentang hand sanitizer terbuat dari senyawa etanol di atas 70%. Nah, yang berhubungan dengan hand sanitizer ini adalah senyawa etanol. Nah, ini berarti kata teknisnya senyawa etanol. Jadi dia itu kata teknis yang berhubungan. Misalnya contoh ya. Contohnya itu seperti kata ini. Contohnya seperti kata mesin. Mesin itu yang berhubungan dengan mesin apa? Contohnya adalah car cover. Itu kata teknis dari mesin. Paham? Oke, paham. Kita lanjut ke yang ketiga, dia ditanyakan tak?
Ada tidak? Tidak ada ya. Oke, kita akan lanjutkan jawaban kok. Tolong oper di belakang ya. Ambil di itu break ke belakang kelompok yang ketiga. Untuk kelompok kedua ini kelompok ke satu. Oke, akan ibu beri kalian waktu berapa menit untuk mengerjakannya? 10. Oke, 10 menit kalian berdiskusi dengan temannya. Kerjakan ya. Setelah itu perwakilan kelompok akan bagi untuk menjelaskan. Oke, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, di sini waktu kalian mengerjakan sudah habis. Sekarang waktunya untuk menjelaskan. Oke, silahkan untuk kelompok pertama, ketuanya perwakilan untuk maju ke depan menjelaskan. Yuk. Kalian sudah baca teks prosedurnya? Sudah, Bu. Sudah didiskusikan? Sudah, Bu. Oke, sekarang kalian jawab soal nomor 3. Silakan. Salah satu ciri kebahasaan teks prosedur adalah menggunakan kata kerja material. Tentukan kalimat-kalimat berikut menggunakan kata kerja material atau tidak. Berilah tanda centang pada kolom yang tersedia. Dari kalimat pertama sampai kelima benar semua, Bu. Alasannya apa? Karena semuanya terdapat kata kerja material. Oke, benar. Nah, Ibu mau kamu jelaskan satu persatu kalimatnya. Kalimat pertama, kata kerja materialnya adalah hindari. Oke. Kalimat kedua, kata kerja materialnya adalah menimbulkan. Kalimat ketiga, kata kerja materialnya membantu. Kalimat keempat, kata kerja materialnya rawatlah. Kata kalimat yang kelima, kata kerja materialnya adalah menghindari, Bu. Oke, jawabannya benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak, Bu. Oke, silahkan kembali ke tempat ya. Oke, selanjutnya adalah ketua kelompok 3. Silahkan maju ke depan untuk menjelaskan. Sudah membaca teks prosedur? Sudah. Sudah mendiskusikan? Sudah. Oke, kamu jawab soal nomor 4 ya. Silahkan. Setelah membaca teks prosedur tersebut dengan seksama, tentukan daftar kata-kata berikut yang merupakan kata kerja teknis. Berilah tanda centang di depan kata sesuai pilihan jawaban benar, lebih dari satu. Oke, jawabannya apa? Nah, jawabannya tercover, river, mesin. Alasan menjawab itu apa? Karena itu kata teknis dari mesin mobil. Oke, jawabannya benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ucapkan terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Tutup. Pertanyaan dari kelompok 1 dan 3 ini udah bagus dan benar semua. Namun di sini Ibu ingin kalian lebih mendalami lagi tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi Ibu akan berikan kalian tugas kelompok untuk di rumah dan dikumpulkan di minggu depan, ya. Jadi tugasnya adalah kalian per kelompoknya itu akan membuat teks prosedur, ya. Kalian buat. Setelah itu kalian tentukan, kalian analisis teks kebahasaan teks prosedurnya dari yang Ibu jelaskan 1 sampai 6 itu. Lalu kalian akan presentasikan ke depan, ya. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Saya, Bu. Oke, Aisyah silahkan apa? Masing-masing kelompok ada berapa orang, Bu? Nah, satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, ya. Boleh kelompok yang tadi. Boleh buat baru juga nggak apa-apa, terserah. Ada lagi? Tidak, Bu. Oke, tidak ada. Mungkin sampai sini saja ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh, ya. Semoga ilmu ini bermanfaat, ya. Baik, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah.